Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Journal Reading. Kali ini utamanya tentang kejadian yang tak terduga yang akan merubah hidupmu. Jadi ini adalah perubahan yang tidak bisa kamu duga. Jadi ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jika aku ngomongin soal zodiak, berarti cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Lalu for whoever yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Jadi ini kalian yang nunggu kemarin pemenang giveaway udah aku umumin di TikTok ya. Udah 10 pemenang dan aku akan buat giveaway lagi untuk 5 pemenang. Caranya gimana? Just comment, like video aku di TikTok. Terus I really appreciate ya kalau misalnya kalian cerita tentang memaknai tarot itu apa. Jadi kemarin tuh banyak banget yang kamu ceritain tentang tarot favorit kamu apa, terus kamu memaknai itu apa, dan apa ya, gak tau, suka aja bacanya. So kalian silakan mau sharing-sharing tentang tarot atau tentang apapun yang memaknai soal si tarot itu artinya apa secara filosofimu sendiri. Go ahead, aku bakalan pilih 5 pemenang nanti. Oke, aku bakalan cek energi kamu dulu. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video, who stop and see and click this video. Tell me about their current energy right now. And the Eight of Wands, overwhelmed. Aduh, aku capek. Banyak sekali yang harus aku lakukan. Aduh, ini terlalu banyak beban yang aku harus pikul. Oke, secara energi, I see you are a very sensitive person. Kamu orang yang sensitif, intuisinya bagus. Aku juga melihat kamu sosok orang yang bisa dibilang punya insting yang cukup kuat. Dari sisi feminine kamu juga sebenarnya banyak sisi yang sebenarnya melindungi dan memberikan informasi-informasi secara tidak di alam bawah sadar ya. Di sini ada yang mendapatkan pesan lewat mimpi, ada yang mendapatkan pesan lewat semesta, dan kamu nyadar akan pesan tersebut. Cuman ada yang grup sini overconfidence. Kadang-kadang kamu terlalu terjebak sama ilusi kamu sendiri, akhirnya tidak bisa membedakan apa itu informasi atau itu ego. Yang sebelah sini malah lack of confidence, jadi kurang percaya sama diri sendiri. Itu mesti dirubah ya, harus balance di tengah agar tidak overwhelmed, tidak kewalahan. Di sini ada the Eight of Wands. Kamu juga orangnya maunya segala macam cepat lah, kerja cepat, hasil cepat, dan segala macam. Ini harus belajar sabar. Dari the Ten of Wands sendiri, ini dalam waktu dekat atau memang sudah terjadi ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa yang kamu pikul. Sebentar, aku minum dulu. Banyak yang menarik diri dari sekitar atau aduh lagi pengen sendiri deh, gak lagi pengen nongkrong, gak lagi pengen hangout gitu. Jadi dari Five of Cups sendiri aku lihat your life is pretty much penuh dengan happiness. Kehidupan kamu sebenarnya penuh dengan kebahagiaan ya, but kalau dari diri kita sendiri nggak bisa ngeliat kebahagiaan itu ya sama saja. Mau kebahagiaan itu udah di depan mata, tapi kalau diacuhkan sama saja kan. Nah, keadaannya seperti ini. Kalau dari the Five of Cups sendiri, if you see di sini ada parties, ada festival, ada friends, di sini ada animal, tapi fokus sama sesuatu hal yang tumpah. Sementara di meja ini masih ada gitu. Jadi yang sudah lalu biarkanlah berlalu. Jangan sampai itu yang membelenggu diri kamu sendiri. Di sini juga ada yang kewalahan untuk dealing with any information yang datang ke kamu. Dari the Eight of Wands sendiri, sometimes Eight of Wands itu kan energi baik ya, sesuatu hal yang datangnya dengan cepat, perubahan yang datangnya cepat. Cuman ini untuk beberapa dari kalian karena masih stuck di sini, perubahan tersebut jadinya agak berlawanan nih sama keinginan gitu. Jadi yang harusnya cepat untuk berubah, tapi karena masih bertahan sama situasi, belum mau untuk beradaptasi untuk berubah, akhirnya agak kewalahan. So this is your energy. Kalau misalnya di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, also
Ini dari The Moon energi Pisces. Cuman let's see ya, ada fear di sini aku lihat, ada ketakutan. Bisa ketakutan untuk melangkah, ketakutan untuk berubah, ketakutan untuk beban-beban dirimu. Terus kalau aku lihat di sini sebenarnya ketakutan tersebut itu start dari ilusi. Jadi nanti jatuhnya anxiety, kecemasan berlebih. Makanya ketakutan harus dihadapin dulu nih, gitu. Oke? But di sini emotion overwhelm ya. Emotionnya agak-agak meluap-meluap, meletup-meletup. So this is, aku bakalan lihat pesan dari higher self dirimu. Message from your higher self. Other people watch this video, thank you. Ada Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and a divine love. Give and receive in balance. In order to receive love, you need to give love. Kalau dari sini sebenarnya ada pemahaman soal cara untuk memberikan cinta atau apa yang kamu berhak untuk mendapatkan cinta. Cinta seperti apa yang kamu berhak untuk dapatkan. Cuman untuk bisa memuluskan jalan itu, harus mampu untuk memberikan cinta dulu. Okay? Di sini ada Commander Aster. Take charge, lead by example, walk your talk. Kamu punya integritas atau kamu sering nyaranin teman kamu, coba saran-saran yang kamu berikan ke orang-orang, kamu pakai untuk diri sendiri. Okay? Jadi di sini harus punya action atau punya pergerakan dari apa yang sudah kamu tahu. So, aku bakalan lihat tentang kejadian apa yang tidak terduga. Kejadian tersebut akan mengubah hidupmu. Okay? Terus, Spirit Guide, Angel, Event Power, like that, and says, listen my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video or will watch this video. Gather here. I want to see a miracle that will occur that will change their life. Sudden change that will occur in their life. I need 5 cards, I think there's any. 1. King of Coins, which is a good energy. Ini startnya bagus ya kalau aku lihat dari King of Coins sendiri. Ini ngomongin soal prinsip, ngomongin soal diri sendiri yang grounded. Ada the Lovers. Ada the Tower. Kemampuan untuk membangun apa yang sudah runtuh ini, which is good. 9 of Swords. I need 1 more. Temperance. Okay, there's energy healing. Ini kayak konfirmasi ya. Kalau dari sini kan dari the King of Coins, dia punya kestabilan, punya integritas yang tadi aku bilang. Tapi tadi itu aku sempat bilang kayak menarik diri dari social life. Ini tanda-tanda King of Coins, dimana dia tidak banyak berpartisipasi dalam sosialnya dia, tapi dia bisa memberikan dampak yang luar biasa. Bisa secara finansial lebih nyaman, secara materi juga lebih aman. Kalau aku lihat di sini dari perubahan atau kejadian apa, King of Coins itu bisa kejadian secara harafiah, secara materi ya. Sesuatu hal yang bisa kamu lihat, itu memberikan kamu power. Jadi terus ada orang yang powernya itu karena kedudukan, ada orang yang powernya itu karena materi, uang. Jadi di sini ada perubahan di situ, and then di sini ada pertemuan sama seseorang yang kalau kamu lihat ini ada Beauty and the Beast. Jadi banyak banget perbedaannya kan kalau ada Beauty and the Beast itu. Dari segi sifat, yang satu kasar, yang satu lembut. Dari segi sifat mental, dari segi cara untuk berperilaku, itu banyak banget yang beda. Tapi pertemuan tersebut harus terjadi karena untuk memberikan meaning atau arti bahagia atas percintaan itu untuk masing-masing tuh apa, dapetnya juga dari orang-orang yang kadang-kadang kita tidak bisa ekspektasikan gitu. Dari The Tower ya, dan jadi yang namanya The Tower ini aku jelasin ya, ini pasti akan runtuh
ego. Ini pasti yang fondasi kayak rumah itu runtuh bukan karena runtuh em, karena memang dihancurkan sama diri sendiri, enggak, but memang mungkin dari awal fondasinya memang gak bagus gitu loh. Nah ini soalnya dari The Tower sendiri, ini adalah kemungkinan kamu untuk membangun kembali. Ada yang membangun image kamu kembali, ada juga yang membangun apapun yang kemarin sudah hancur. Hubungan, untuk pekerjaan, finansial yang kemarin shaky sekarang akan dikuatkan. Dari The Tower sendiri ini bukan hanya soal yang berhubungan sama duniawi. Untuk kalian yang melakukan perjalanan spiritual, ini adalah spiritual awakening. Karena yang namanya The Tower, we never know spiritual awakening apa yang orang-orang dapat. Bisa yang dapatnya dari percintaan, bisa yang dapatnya dari keluarga, bisa yang dapatnya pesannya itu datangnya dari pertemanan. Jadi yang namanya spiritual awakening itu sadar akan kesadaran, tapi pasti ada sentilan dulu gitu. Dari The Nine of Swords di sini sebenarnya sesuatu hal yang terjadi itu udah dirasain dari kemarin-kemarin kalau aku lihat. Dari Nine of Swords itu adalah keadaan when you try to control everything, saat kamu mencoba untuk atur semuanya, malah jadi berantakan. Jadi konsepnya di sini ada temperance. Let it go, let it flow, kalau let it go, let it flow. Kamu ngikutin arus kehidupan, dimana saat kamu melepas kontrolmu untuk hal-hal yang gak bisa dikontrol, semesta akan beneran membantu. Dari The Nine of Swords sendiri ini ngomongin soal anxiety, nightmares, atau ketakutan. Yang tadi aku bilang, you have fears, kamu punya ketakutan, dan itu yang memicu kamu untuk berubah sebenarnya. Nah, dari The Temperance ini adalah energi Sagittarius, ini The Tower energi Capricorn, Aries, Scorpio, the Lovers is Gemini, the King of Coins is Taurus, Virgo, Capricorn. Dari The Temperance sendiri, ini adalah energi akhirnya berdamai sama diri sendiri, berdamai sama keadaan. If you see di sini, ini keadaan yang benar-benar damai. Jadi karena egonya runtuh, akhirnya kamu bisa jadi apa aja, kamu mau ngapain aja bisa. Dan di sini akhirnya tidak ada sebuah label kayak oh kamu tuh kayak gini, kamu tuh kayak gini, karena kamu bisa menjadi orang yang lebih fleksibel lagi. Nah perubahannya sebenarnya kalau dari The Temperance, akhirnya kamu lebih kalem lagi, lebih damai lagi. Yang tadinya amburadul, acak-acakan secara pola pikir sampai kecemasan yang sudah tidak bisa kamu bendung lagi, akhirnya bener-bener udah aku lepasin cemasnya, aku biarin aja lah gitu. Temperance itu keadaan balance, keadaan moderate. Jadi apa yang kamu lakukan semuanya dengan kecukupan, tidak berlebihan, tidak kekurangan, semuanya cukup. Ini juga ngomongin soal cinta ya. Saat kamu mencintai seseorang, tidak berlebihan, tidak kekurangan, semuanya cukup. Dan itu malah memberikan kamu blessing di percintaan. Jadi kamu akan benar-benar nemuin orang yang benar-benar klop. It's like missing puzzle for you. Seseorang yang bisa pas banget sama kamu karena kamu sudah mengaplikasikan sifat seperti ini. Jika masih banyak anxiety atau kecemasan berlebih di sini, itu balik lagi maju mundur nanti gitu. Makanya kenapa harus tetap di fase temperance. Kalau dari yang aku lihat di sini, untuk kalian yang butuh healing ya, healing bisa secara harafiah kamu lagi sakit kemarin, atau ya dari segi fisik lagi down lah. Terus ini juga ada yang sakitnya secara mental, emosional, apapun itu di fase ini nanti gitu. Jadi perubahan karena yang kemarin ada di Tower Moment, akhirnya mendapatkan keadaan temperance, which is keadaan yang moderate, tenang, damai, dan kamu pun berdamai sama siapapun. Entah kamu punya masalah sama keluarga, sama percintaan kamu, bahkan sama diri sendiri, adalah berdamai. Nah di situ balik lagi di sini karena banyak majornya, aku jelasin satu-satu. Ada sebuah keadaan yang tadinya mungkin kamu percaya banget sama seseorang nih, kalau misalnya keadaan percintaan, di situ akan berubah. Kamu akan bisa lebih percaya sama diri sendiri dan intuisi. Dimana di situ kamu akan, yang kamu kontrol adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain yang mengontrol dirimu. Oke, aku bakalan confirm lagi ya tentang kejadian yang tidak terduga yang akan mengubah hidupmu.
Ini balik lagi soal kontrol. Kamu akan mengontrol apa yang bisa kamu kontrol. Cuman dari the temporer sendiri, akhirnya kamu membenahi hidup kamu. Dari the shadow side, di sini kamu akan bertemu atau menghadapi sisi tergelap dirimu. Cuman dari the shadow side ini ngomongin soal the devil ya. Temptation. Setiap kita mau berubah, pasti akan ada sebuah tantangan, ada ujian, dimana ujian tersebut kalau aku lihat ini datangnya dari gairah, datangnya itu juga dari apa yang kamu pengen lah gitu. Sometimes kita harus mengerti dulu apa yang kita butuhkan. Terus di sini juga kejadiannya aku ngelihatnya ada sebuah komunikasi kalau ngomong soal percintaan yang akan duar gitu loh, kayak ada tower moment. Entah kamu dapat informasi tentang sesuatu, keadaan, atau sama tentang seseorang, di sini akan merubah dirimu. Cuman kalau misalnya perubahan yang besar, di sini banyak banget soal kekuatan diri sendiri. Kamu juga akan nemuin kenyamanan kamu sendiri. Cuman kalau secara finansial, aku bakalan jelasin satu-satu ya. Kalau perubahan di finansial ini kan kelihatan jelas ya. Yang kemarin lagi saving money, kamu juga lagi bertahan sama keadaan finansial kamu. Di sini akan ada reward di mana ini bisa dapat informasi yang kamu tunggu-tunggu yang akhirnya memberikan kamu power. Yang tadi aku bilang, orang itu bisa punya power secara finansial atau secara kedudukan, atau kamu menunggu kedudukan atau job, pekerjaan yang kamu tunggu. Ini kalau ngomongin soal karir dan finansial. Untuk percintaan di sini, karena ada fase healing dan kamu mampu untuk mengatur yang bisa kamu atur, akhirnya kamu bisa berhadapan sama sisi tergelap dirimu, dimana di situ kamu pun akan bisa balik lagi soal berdamai. Kita tidak bisa menghilangkan sisi negatif kita, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol. Akhirnya saat kamu bisa mengontrol itu, di sini yang tadi aku bilang, kamu akan bertemu sama seseorang yang pas banget sama kamu. Ini energinya sama ya. If you see di sini, the sign that you will meet someone atau seseorang special, bisa kayak soulmate. Ini kamu bakalan ngeliat banyak red roses, mawar merah. Kalau kamu lihat di sini energinya sama. This is beast. Ini lionnya kan buas. Ini the beast. Terus di sini ada roses yang mengikat. Jadi sebenarnya dari kedua belah pihak menginginkan sebuah romansa yang sama. Cuman dari kemarin tidak bisa menemukan pasangan yang tepat atau pasangan yang cocok karena belum bisa menerima diri seutuhnya. Nah, saat sudah menerima, di sini apa yang kalian inginkan bisa dipenuhi sama pasangan dan sebaliknya seperti itu. Dan kamu pun menjadi seseorang yang bukan lagi untuk bergantung soal percintaan. Jadi kamu juga memberikan kebebasan. Base of this relationship is freedom. Jadi kebebasan, like saat kalau kamu tahu kan yang cerita Beauty and the Beast, saat si The Beastnya sendiri membebaskan si princess ini untuk princess lagi ya, si The Beauty ini untuk ketemu pulang kampung lah istilahnya. Di situ kayak showing how much you love a person, bukan berdasarkan untuk ngikat, tapi ya udah kamu lakuin apa yang kamu pengen lakuin gitu. Di situ dasarnya akhirnya adalah sebuah hal yang keterikatan yang indah gitu. Oke. Ini banyak banget perubahan soal romansa, so aku bakal lihat dari your romance angel message for the people who watch this video. Belajar untuk kalian yang feminin, belajar untuk tidak terlalu bergantung ya, dalam konsep clingy. Bergantung, kita nggak apa-apa bergantung dalam arti entah itu kesetiaan dan cinta dan segala macam, tapi kalau sampai ke clingy, ke possessive, itu harus diubah, harus dikontrol sisi possessive-nya. Express your love, go ahead and make romantic gesture. Dari diri kita sendiri harus showing. Kalau kita mau punya keadaan romantis dalam kehidupan kita, kita juga harus mampu untuk nunjukin itu. Okay? Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Jadi biarkan semuanya diatur sama semesta. Karena saat kamu meminta bantuan sama semesta, it means kamu
ya udah give controlnya, kamu melepaskan itu ke semesta. Jadi kalau dari let go of control issues, ini balik lagi sisi posesif, sisi clingy, sisi untuk mengikat itu harus diperbaiki. Jadi ada ada situasi-situasi yang boleh kita untuk atur, ada yang tidak boleh gitu. So aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu tentang situasi ini. What they need to know about the situation. Ada sukses, ada security, ada standstill. Saat kamu bertahan, kamu akan menjadi sosok orang yang kokoh dan itu akan memberikan kamu keamanan, but also itu juga bakal ngebawa kamu ke arah kesuksesan. Di sini getaway sama going forward. Kamu nggak mundur kok, tenang aja. Mau kamu ngelakuin apapun, kamu nggak mundur. Yang kamu lakukan adalah maju ke depan. Tapi di sini nanti ada sebuah getaway, which mean jalannya bukan tidak jalan yang familiar lagi yang akan kamu jalanin, tapi ada jalan baru yang di situ bahkan akan seperti mendapatkan sebuah anugerah dan miracle, keajaiban, dimana kalau getaway sendiri kayak masuk ke pintu gerbang dunia baru, jadi bener-bener something new yang gak pernah kamu lakukan sebelumnya. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Seven of Pentacles, kesabaran akan membuahkan hasil. Di sini ada the Nine of Cups, akan ada wish that will be fulfilled, ada sebuah doa, sebuah harapan yang akan terwujud. Tapi aku di sini akan ada popularity untuk kamu yang sudah kerja keras, nanti ada recognition, akan ada hasilnya lah dari kerja keras kamu, dan orang-orang akan bisa menyadari, oke, ternyata kamu sudah melakukan ini, melakukan itu. Dan di sini ada achievement dari the Nine of Cups sendiri. Ini kan kayak banyak piala ya yang kamu raih, dan di sini juga ada selebrasi. Four of Pentacles balik lagi soal security dan keamanan. But you need to know, yang namanya hal yang bisa kamu peluk erat dalam konsep apapun ya, kayak gini, hal-hal yang bisa kamu genggam erat sama hal-hal yang memang harus kamu let go, itu harus tahu. Jadi gini ya, kalau misalnya sesuatu hal yang kamu gak butuhkan, dirilis, dilepasin gitu. Jadi harus pahamin apa yang kamu butuhkan. The Page of Pentacles ini ngomongin soal finansial ya, kamu bakalan dapat arahan soal finansial yang akan lebih baik. Dari Page of Swords sendiri, aku ngelihat di sini ada sebuah keadaan yang ini bisa kamu cari tahu tentang sesuatu hal untuk finansial. Jadi kamu belajar lagi, atau kamu bisa ini tuh kayak ada seminar-seminar finansial. Kalau aku lihat ada yang belajar untuk memperbaiki finansial dengan join seminar, atau bahkan ini minta bantuan sama orang-orang yang ahli gitu. Oke, di sini juga ada yang seminar investasi juga sih kalau aku lihat. Cuman dari Page of Swords, kalau ngomongin soal the outcome, ada Page of Swords. Ini ngomongin soal informasi yang akan bisa diambil dari kamu. Jadi ada yang kepoin kamu. Kalau ngomongin soal percintaan, ada yang gitu, kamu kepoin seseorang. Battery Seven of Swords, ini ambisi harus dikontrol. Kayak di sini kan dia punya pedang sebenarnya, tapi tetap mau pedang yang dipajang. Jadi the grass is always greener on the other side. Jadi kayak rumput tetangga itu selalu pasti lebih hijau daripada rumput kita. Tapi gimana kita bisa bersyukur tentang apa yang kita punya. Saat kamu bersyukur, di situ anugerahnya akan lebih kerasa lagi. So di sini aku lihat juga ada kemandirian di depan sana dan power. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, bisa komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa box reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Kalau misalnya kamu mau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And then kalau kamu mau ikut giveaway di TikTok, komen-komen aja tentang hal-hal apa yang kamu suka di tarot, atau misalnya makna-makna lah. Aku suka banget
baca-baca filosofi-filosofi individu masing-masing. So, this is Sharding. Thank you for watching. Bye.